Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, di pagi hari ini kita akan kembali lagi melaksanakan devosi lagi ya anak-anak. Nah, namun sebelum kita berdevosi, alangkah lebih baiknya kalau kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan segala berkat-Mu ya Tuhan. Bila mana di pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan, dan kembali lagi boleh belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan dan menuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memahami setiap apa yang Engkau tuliskan dalam Alkitab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Di pagi hari ini kami siap belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, di pagi hari ini bacaan kita diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-28. Oke. Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-28 ya. Bapak akan bacakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-28. Anak-anak dengarkan, perhatikan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ketika kita baca di sini, kita bisa memahami ada satu hal yang ingin kita sampaikan. Ada satu hal yang ingin kita pelajari, yaitu tentang bahwa pada ayat 27 di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Rupanya ini siapa ya? Oke, jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu manusia berada di dalam kisah Allah. Nah, di pagi hari ini kita mau belajar tentang manusia berada di dalam kisah Allah. Bapak ulangin sekali lagi, manusia berada di dalam kisah Allah. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, bahwa setiap kehidupan kita, setiap anggota tubuh kita, bahkan seujung kuku pun itu adalah berada di dalam kisahnya Allah. Kenapa? Karena kita adalah ciptaannya. Kita adalah ciptaannya. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Ya, di dalam setiap tubuh kita ini ada kisah Allah. Jadi ketika Bapak lihat anak-anak, ketika Bapak lihat guru-guru yang lain, ketika Bapak melihat ciptaan Allah, Bapak bisa melihat karya kebesaran Allah ya. Bisa melihat kebesaran dan karya kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu kita harus bersyukur anak-anak bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup mengatur bumi, Allah yang mampu menciptakan seluruh isi dunia, Dia juga Allah yang sama yang telah menciptakan kita, Allah yang sama yang telah memelihara kita, Allah yang sama yang telah mengasihi kita. Jadi kita dapat merasakan kasih Allah melalui ciptaannya. Oh ya, oke. Maksud lain dari manusia berada di kisah Allah atau ciptaan di kisah Allah. Coba anak-anak pernah nggak melihat daun, misalnya ya? Melihat daun, pernah ya? Bapak yakin kita semua pernah melihat daun. Nah, coba pikirkan, apakah ada manusia yang bisa menciptakan daun yang seperti Allah ciptakan, yang bisa bertumbuh dan masih banyak keunikan lainnya dari daun? Apakah bisa manusia menciptakan daun yang seperti itu? Tentu tidak ya. Yang bisa itu hanyalah Allah. Itu adalah bukti bahwa Allah itu besar. Bukti bahwa semua ciptaannya itu ada di dalam kisah Allah. Kita bisa melihat karya Allah di dalam ciptaan, di dalam ciptaannya, alam semesta. Bahkan
sepucuk daun pun kita bisa melihat bahwa Allah itu besar, bahwa kita dan ciptaan lainnya itu berada di dalam kisah Allah. Misal lagi, ketika Bapak melihat kalian, melihat anak-anak, melihat orang-orang lain, Bapak bisa melihat bahwa Allah itu berkuasa dalam hidup kita. Allah berkarya dalam hidup kita ya. Coba bayangin, siapa yang bisa menciptakan manusia yang seperti kita, yang punya telinga, yang punya mata, punya mulut, punya hidung, punya semua, yang bisa bernapas, bisa bergerak. Siapa yang bisa menciptakan manusia yang seperti itu? Terutama kita memiliki akal budi, kita bisa berpikir. Siapa yang bisa menciptakan seperti itu? Cuman satu, anak-anak, Allah. Oleh karena itu kita bisa melihat ciptaan-ciptaan termasuk manusia itu di dalam kisah Allah. Kita semua berada di dalam kisah Allah. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena Allah yang berkuasa, Allah yang telah mengasihi, Allah yang sama, adalah Allah yang berkuasa atas bumi, adalah Allah yang sama, Allah yang telah mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita berbeda dengan ciptaan lainnya, di mana kita memiliki akal pikiran. Itu adalah keunikan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya. Nah, oleh karena itu, apakah anak-anak pernah merenungkan hal itu? Kenapa ya anak-anak bisa berjalan? Kenapa ya anak-anak bisa bernafas? Kenapa ya anak-anak bisa semuanya itu melakukan segala aktivitas? Cuma satu, karena kita berada di dalam kisah Allah, Allah yang telah memampukan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah ya. Dan selain itu juga hal yang penting adalah yang harus kita pahami adalah kita jangan suka ejek-ejekan. Biasanya yang sering ejek-ejekan nih, kita dari saat ini harus sadar bahwa yang kita ejek ini adalah orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Misalnya anak-anak punya karya menggambar misalnya ya, anak-anak punya gambaran. Nah lalu teman anak-anak mengejek gambaran anak, ih gambarmu kok jelek sekali. Kira-kira anak-anak sedih nggak? Anak-anak kecewa nggak? Yang sedih siapa? Anak-anak atau gambar anak-anak? Ya, anak-anak yang sedih. Oleh karena itu juga kita jangan saling mengejek teman kita. Kita harus saling menghargai, saling mengasihi. Mungkin teman kita punya kekurangan, kita harus belajar menerima kekurangan itu. Kita tidak boleh mengejek. Karena ketika kita mengejek teman kita sendiri, ya teman kita merasa sakit, tapi ada yang lebih sakit lagi, ada yang lebih kecewa lagi, yaitu Tuhan. Secara langsung ketika kita mengejek teman kita juga mengejek Tuhan. Karena dalam diri teman kita itu ada di dalam kisah Allah. Oleh karena itu mari dari sekarang kita saling mengasihi teman-teman kita. Kita saling menghormati, kita saling menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman kita ya. Karena apa? Karena kita satu dalam Kristus. Karena kita diciptakan sama, yaitu menurut gambar dan rupanya, menurut gambar dan rupa Allah. Ya, oleh karena itu, mari kita saling mengasihi teman-teman kita. Jadilah kita jadi teman yang terbaik untuk teman-teman kita ya, dan jadi anak yang taat untuk orang tua kita. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Untuk firman-Mu di pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah gambar dan rupa Engkau ya Tuhan. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk saling menghargai sesama kami. Karena kami satu dalam Kristus. Karena ketika kami melihat teman-teman kami juga melihat Engkau ya Tuhan. Karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.